Halo Sobat Super, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Masih nonton YouTube pakai kuota unlimited? Hehehe, sama dong. Kembali lagi bersama kita di Reels, channelnya para makhluk terpilih dan pemburu psikopat. Kali ini kita akan membahas film action yang sangat brutal favorit saya, yaitu Sin City. Sin City ini diangkat dari komik yang digambar oleh sutradara dari film ini sendiri, yaitu Frank Miller. Ia juga menggambar beberapa komik seperti Daredevil, Batman The Dark Knight Return, 300, dan lain-lain. Film yang dirilis tahun 2005 ini bertemakan noir atau hitam putih karena supaya artistik aja dan supaya sama seperti style sumbernya, yaitu komiknya. Tapi menurut saya lebih keren hitam putih karena menunjukkan sisi gelap dari cerita Sin City ini. Film ini sangat unik karena terdapat 3 cerita yang berbeda. Sebenarnya sih ada 4, cuma yang lagi satu ini sangat pendek dan hanya filler. Jadi saya cuma bahas 3 part yang penting saja. Semua karakter film ini memiliki ceritanya masing-masing dan semua cerita itu bertempat di tempat yang sama, yaitu di Basin City atau Sin City, kota penuh dosa. Maksudnya, satu film Sin City ini ada 3 film di dalamnya. Jadi, video ini akan menceritakan part satunya atau film yang pertama. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Let's roll the reels. Gedubrak, gedubrak, au. Scene dibuka oleh seorang detektif bernama John Hartigan. Ia di sana terlihat sedang menuju tempat gadis kecil yang sedang disandera oleh orang gila. Saat sampai, ia bertemu dengan teman sekantornya, detektif Bob. Si Bob menyuruh John untuk menunggu backup polisi datang karena sangat berbahaya kalau hanya berdua ke sana langsung robos. Namun, John bilang kalau korban pasti sudah diperkosa dan dipotong-potong kalau mereka tidak bergegas. Dan backup polisi pasti datang tepat saat si maniak itu yang bernama Rourke sudah selesai membunuh korban keempatnya sekarang. Dan sudah kembali kepada ayahnya yang adalah senator Amerika. Saat merasa Bob tidak sepemikiran dengannya, John langsung meretakkan sumsum tulang dagu si Bob. Hell of a way to end a partnership. Nancy Callahan, age 11. You've been a very good girl, Nancy. But first, John yang langsung robos ke dalam markas musuh menghajar 2 orang preman anak buah si Rourke. Saat itu ia nampak terlihat kesakitan karena ia mempunyai penyakit jantung yang kambuh-kambuhan. Di sana terlihat si Rourke atau kita sebut saja Panjul dan juga anak yang disekap yang bernama Nancy Callahan. Kembali ke John yang sudah tidak peduli untuk menyerang dengan cara diam-diam. Ia akan menyerang musuh dengan barbar. Dan saat itu... Give it up. Let the girl go. Saat itu, John memojokkan si Panjul. Panjul berkata kalau si John tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya karena ia anak senator Amerika. Jadi, polisi ada di bawah kuasa ayahnya. Tanpa banyak basa-basi, John yang tidak peduli setan langsung menembak telinga si Panjul. Saat itu, John menyuruh Nancy untuk menutup matanya dan si John langsung menembak tangan dan rudal si Panjul. Namun, di sana Bob menembak si John dari belakang. Sungguh sangat mind-blowing. Polisi pun akhirnya datang dan si John dilarikan ke rumah sakit. Saat terbangun, ia melihat ayah dari si Panjul, yaitu Mr. Rourke juga. Atau kita sebut saja Blewah. Blewah berkata kalau John telah menghancurkan telinga, tangan, dan bahkan kuntul anaknya si Panjul yang akan dijadikan calon presiden olehnya. Namun, sudah tidak bisa karena Panjul sekarang cacat. Ia juga berkata kalau dia bisa melakukan apapun karena jabatannya. Di sini si John itu yang malah dituduh sebagai penculik dan pembunuh anak-anak kecil belakangan ini, yang pada dasarnya itu ulah si maniak Panjul anaknya. Karena kuasa dari jabatannya, si Blewah bisa memutar balikan fakta dan media di kota yang korup itu, yaitu Indonesia, yaitu Basin City.
Di sana Blewah berkata kalau ia akan membiarkan si John hidup dan bahkan membayar biaya operasi dan biaya sakit jantungnya. Karena ia ingin si John menderita dan tidak mati dengan mudahnya. Alone with the dead. Lalu si Nancy datang dan memberitahu John kalau ia sudah memberitahukan polisi kalau si John lah yang menyelamatkannya, bukan yang menculiknya. Tapi dia dianggap sudah gila oleh polisi, yang pada dasarnya mereka takut karena kuasa si Blewah. Jadi publik akan tetap tutup telinga dan tutup mata mengenai hal ini, sama seperti politik kita. Si John berkata kalau jangan pernah mendekatinya lagi karena ia akan terbunuh. Namun Nancy bilang kalau ia akan selalu mengirimi John surat dengan nama samaran yaitu Cordelia. Bye, Nancy. I love you. John terlihat sedang disiksa oleh seorang. Di sana dia dipaksa untuk mengikuti alur kebohongan yang sudah disetting Blewah dengan bilang kalau dia emang benar melakukan semua hal itu. Tapi si John berpikir kalau itu adalah harga yang ia harus bayar untuk menyelamatkan gadis kecil tak berdosa itu. Dan dia tak akan pernah mau mengikuti permainan si Blewah. Di dalam sel, dia nampak terus mendapat kiriman surat dari Nancy yang menggunakan nama samarannya yaitu Cordelia. Dia bilang kalau Nancy adalah satu-satunya teman yang dia miliki dan seorang anak yang tidak pernah John miliki. 8 tahun pun berlalu. Saat itu Nancy tidak mengiriminya surat lagi seperti sebelumnya. Dan sudah 2 bulan berlalu, masih tidak ada kiriman surat dari Nancy. Hal itu pun membuat John resah. Apakah Nancy baik-baik saja? Apakah dia ditangkap? Namun si John berpikir kalau Nancy sekarang sudah 19 tahun. Ia pasti sudah melupakan dirinya. Dan tiba-tiba di sana nampak makhluk berwarna kuning kayak yang ngambang-ngambang. Saat John terbangun, dia melihat amplop surat yang biasa dipakai Nancy. Namun isinya sudah tidak ada. Yang lebih mengencrotkan, di dalam amplop itu terdapat potongan jari seorang gadis muda yang membuat si John berpikir itu adalah jari si Nancy. John berpikir bagaimana mereka menemukan Nancy yang sangat hati-hati. Dia tidak pernah memberitahukan identitasnya saat mengirim surat. John yang panik memikirkan cara kabur dari sana untuk menolong Nancy. Dan cara satu-satunya adalah mengikuti permainan si Blewah dengan mengakui ke publik bahwa emang dia pelaku penculikan dan pembunuhan. Scene berpindah ke wanita yang bernama Lucille, yaitu petugas pembebasan bersyarat si John. Lucille yang mengetahui kalau maksud si John itu adalah untuk pura-pura mengaku supaya ia dibebaskan dari penjara, langsung menghajar si John. Karena Lucille ini sangat membela John dan ingin melawan si Blewah karena sudah salah tangkap dan menjadi pemimpin yang korup. I say everything they want to hear. I agree to everything they want from me. John akhirnya bebas dari penjara. Dan di sana nampak si Bob yang memberikannya tumpangan. Di sana nampak si kuning ini. Kita sebut saja begitu kali ya. Mengintai dan membuntuti mereka. John pun akhirnya mencari keberadaan Nancy, satu-satunya orang di dunia yang masih ia pedulikan. Atau John menganggap Nancy anaknya sendiri karena dia tidak punya anak. Saat dia sedang mencari clue di apartemennya Nancy, ia melihat korek dari bar kumuh di kota. Lalu saat di bar, John berpikir kalau Nancy tidak mungkin ada hubungan dengan gerombolan pemabuk dan pecundang seperti ini. Karena di surat, Nancy selalu bilang kalau dia terus belajar dan selalu membaca buku, seperti anak polos sekolahan pada umumnya. Dan saat ia bertanya kepada waitress di sana, apakah ia tahu gadis bernama Nancy, waitress itu bilang ke John untuk melihat ke panggung dan juga bilang kalau dia baru saja pemanasan. Di sana John terlihat kaget karena ia mengira akan bertemu dengan seorang kutu buku yang pemalu. Akan tetapi, itu terbalik 180 derajat Masehi. John pun sadar kalau mereka sedang menggertak John dan membuat John menemukan keberadaan Nancy yang satu-satunya orang yang selalu mengiriminya surat. Yang di sana itu mereka berpikir pasti orang yang mengirimi surat itulah orang yang terpenting bagi John. Di sana John langsung dengan instingnya berpura-pura kalau ia tidak tahu yang mana Nancy. Dia cuma seorang napi yang baru keluar yang ingin menonton penari eksotis, begitu pikirnya. Don't notice me. Don't recognize me.
Duan, Nancy tiba-tiba loncat dan mencipok si John. Nyawa taruhan. Nancy berkata kalau dia kira John sudah melupakannya. Namun John bilang kalau surat dari Nancy membuatnya bertahan dan tidak membuatnya bunuh diri saat di penjara. She want me. Saat di perjalanan, Nancy memberikan John pistol yang disembunyikannya. Karena ia pasti nanti akan menembak seseorang. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Dan saat Nancy bilang kalau ia sange setiap memikirkan si John dan si John nampak terheran dan bingung dengan hal itu, seseorang menembaki mereka. Terlihat si kuning tinja ini menembaki mereka. Kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi. He's got skill, but he's in too much of a hurry. And look the devil in the eye. John menyuruh Nancy untuk memberhentikan mobilnya untuk memastikan kalau John sudah benar-benar membunuh si kuning itu. His blood smells even worse than he does. Sirens. Mereka akhirnya menuju ke penginapan untuk memikirkan hal selanjutnya. Terlihat si kuning itu ternyata berada di mobilnya Nancy. Entah bagaimana, mereka sampai tak sadar padahal bau si kuning sangat menyengat. Apakah mereka nggak pernah nyedot speed tank rumah mereka? Di sana Nancy mengatakan kalau ia menulis surat selama 8 tahun untuk John bukan karena dia cuma merasa berterima kasih kepadanya. Akan tetapi ia jatuh cinta kepada si John. Dia sudah mencoba mencintai lelaki lain tetapi John adalah cinta pertamanya dan tak bisa dia hilangkan dari benaknya. There's wrong and then there's this. I love you. Love you too. Saat John sedang mandi di sana, nampak si kuning ini yang memukul si John dan berkata apakah John mengingat suaranya itu. Dan yang ternyata si tuyul kuning glowing jagoan neon itu adalah si Panjul. Wow, saya terkejut. Lalu John ditangkap dan si Nancy terlihat dibius oleh Panjul. Di sana Panjul menjelaskan kalau dia menjadi seperti itu karena ayahnya menyewa semua ahli di dunia untuk menumbuhkan kuntulnya yang diledakkan oleh si John. Dan efek sampingnya dia harus menjadi seperti itu. Karena ayahnya ingin mempunyai cucu. Dan dia juga bilang kalau mereka semua penasaran siapa orang yang masih peduli dengan John yang terus mengiriminya pesan. Dan sekarang mereka tahu kalau itu si Nancy. Dan dia akan membuat John merasa bersalah karena ulah si John, orang yang paling penting baginya yaitu Nancy, harus disiksa. Si anak manja pedofil idiot ini sangat dendam dengan John. Dia ingin membuat John merasakan apa yang dia rasakan. This is the end. No. Give it a shot, old man. The window. Just cut the rope. You can do it. Terlihat dua preman anak buah si Panjul datang ke sana untuk mengambil jasad si John. Namun, John yang lolos dari sakaratul maut langsung menghajar mereka lagi dan menanyakan kemana Panjul membawa Nancy. John langsung menuju ke peternakan milik keluarga Rourke yang semua polisi tahu tempat itu. Mereka tak berani mendekati dan tetap menjauh dari peternakan itu. Saat dia menginvasi peternakan itu, terdengar suara cambukan dari dalam rumah. Saat itu si John yang terburu-buru ditembak oleh anak buah Panjul. Panjul pun terkejut dan mengatakan kalau mustahil si John bisa selamat. Saat itu, si Panjul nampak menyandera Nancy. Dan John yang sudah tidak kuat pun terjatuh. Dan saat Panjul akan menghabisi si John, John langsung menusuk perutnya dan menghajarnya hingga terjatuh. Duan, saat itu si John ini langsung mencabut kuku kuntulnya si Panjul.
Nyawa taruhan. dan menghajarnya sampai menjadi bubur kacang kuning. After a while, all I'm doing is pounding wet chunks of bone into the floorboard. Been a pleasure. Saat dia keluar dari sana, Nancy berkata kalau ia sama sekali tidak menjerit dan juga berterima kasih karena sudah menyelamatkannya 2 kali. John pun menyuruh Nancy untuk pulang dan saat Nancy bertanya kenapa John tidak ikut dengannya, dia bilang kalau dia akan membongkar semua kegilaan keluarga Rourke ini dan akan menaruh Senator Blewah ke dalam jeruji besi dan juga membersihkan namanya dari tuduhan palsu. She aimed to lie to her. Pulled off that miracle, I'll go and punch out God. Dan ternyata di sana John berbohong kepada Nancy agar dia tidak sedih dan juga agar dia terhindar dari bahaya. Si John di sini berniat mengakhiri semuanya untuk menyelamatkan cinta sejatinya yaitu si Nancy. Karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan atau memenjarakan si Blewah yang pada dasarnya menguasai semua jaksa dan polisi di kota Basin City. Si Blewah juga pasti akan sangat murka dan akan terus mengincar si John. Dan sudah pasti, si Nancy juga pasti terus akan dalam bahaya karena si John sudah membunuh putra satu-satunya atau penerus warisan dari si Blewah. Not as long as I'm alive. There's only one way to beat him. The young woman lives. I love you, Nancy. Dan film pun akhirnya ngencrot.